Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku PR interaktif Intan Pariwara Matematika Wajib kelas 10B. Yang akan kita bahas yaitu bab 3 statistika, tepatnya di asesmen 1 pilihan ganda nomor 1 sampai 5 yang berada di halaman 76 sampai 78. Langsung saja kita menuju ke soal yang nomor 1. Data tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Jawa Barat per 2021 dibulatkan sampai sepersepuluhan terdekat, berarti dua angka di belakang koma ya ini. Maaf, satu angka di belakang koma. Sebagai berikut ya, ini TPT-nya dalam persen, ini banyak kabupatennya atau kota. Ini 3,3 sampai 4,9 sebanyak satu kabupaten atau kota, dan seterusnya sampai 11,8 sampai 13,4 sebanyak 4. Nah, pertanyaannya, sajian histogram dari data di atas yang benar adalah, dari data ini kita disuruh membuat histogramnya. Penyelesaiannya, dari tabel terlihat interval kelas berbentuk bilangan desimal, satu angka di belakang koma, sehingga ketelitian data adalah 0,05 ya. Karena ini per 10 atau satu angka di belakang koma, kita pakai yang 0,05 ya. Ada juga ketelitian itu yang menggunakan 0,5, ada juga yang 0,05. Nah, ini digunakan 0,05. Tepi-tepi kelas adalah BB1, batas bawah ke I ya, ditambah D dengan I-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6 data ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga diperoleh tepi-tepi kelas ya 3,25 ya, ini dikurangi 0,05 ya. 3,3 dikurangi 0,05 adalah 3,25. 5,0 dikurangi 0,05 4,95 dan seterusnya sampai 11,8. Ini dikurangi 0,05 itu 11 nih ya. Ini 11,8 dikurangi 0,05 adalah 11,75. Sedangkan yang ini ya, ini yang 13,4 ini kan batas atas ya, yang batas atas itu ditambah 0,05 jadinya 13,45 ya. Yang ini yang akhir sendiri, ini yang akhir ini batas atas ya ditambah 0,05 ini ya 13,45. Kalau yang tepi batas bawahnya sampai 11,75 begitu ya. Histogram pada pilihan yang memiliki tepi-tepi kelas seperti ini adalah pilihan A dan B. Nah, yang mempunyai tepi-tepi seperti ini adalah A dan B, berarti yang C, D, E ini salah ya. Nah, dari A dan B ini kita identifikasi mana yang paling benar. Tinggi batang paling kanan pada histogram pilihan A seharusnya 5. Nah, ini ya. Amati untuk yang A ini, yang paling kanan ini kan 5 ya. Nah, ini kan seharusnya 4 ya. Ini tidak ada kata seharusnya. Nah, ini kita coret. Nah, tinggi batang paling kanan pada histogram pilihan A ini 5 ya. Ini kan urusannya 5 seret. Nah, ini kan 5. Nah, 5 ya, kok jadinya 6 sebentar. Ini seharusnya 5 ya, berarti yang A itu salah ya. Selanjutnya, tinggi batang paling kanan pada histogram pilihan B ini ya. Yang B sesuai dengan frekuensi setiap interval kelas ini ya. 1, terus 4, 3, 6, 9, dan 4. Nah, berarti yang paling betul itu yang B. Sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 2 ya ini. Berikut data persentase balita yang pernah diberi ASI selama kurang dari 6 bulan dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah per 2021 dibulatkan sampai satuan terdekat.
Ini persentase balita ya, 18 sampai 22 dalam persen. Banyak kabupaten atau kota 8 dan seterusnya sampai 38 sampai 42 ini sebanyak 2. Nah, ini pilihan histogramnya ada 1, 2, 3, 4. Kita disuruh memilih yang paling benar. Penyelesaiannya, pada histogram 1, interval 33 sampai 37 ya. 33 sampai 37 berarti di antara ini ya, ini kan digabung. Dan 38 sampai 42 digabung menjadi 33 sampai 42. Luas batang interval kelas 33 sampai 37, 38 sampai 42 dan 33 sampai 42 sebagai berikut. Nah, ini kita identifikasi luas batangnya ya. Interval kelas 33 sampai 37 dan 38 sampai 42. Lebar interval kelas 33 sampai 37 adalah L1 ya. L1 sama dengan 5. Nah, ini kan di tengah-tengahnya 4 dan 6 berarti 5. Frekuensi interval kelas 33 sampai 30 adalah P1 sama dengan 1. Ini ya, ini 1 ya. Ini 33 sampai 37 itu 1. Lebar interval kelas 38 sampai 42 itu 2 atau P2-nya 2. Luas batang interval kelas 33 sampai 37 dan 38 sampai 42 ya. Berarti L1 sama dengan P1 kali L1 ditambah P2 kali L2 sama dengan 1 kali 5 ditambah 2 kali 5 sama dengan 5 ditambah 10 sama dengan 15. Ini luasnya ya, luasnya L1. Interval kelas 33 sampai 42 ini berarti 33 sampai 42 ya karena digabung. Lebar interval kelas 33 sampai 42 adalah L sama dengan 10. Frekuensi interval kelas 33 sampai 40 adalah P sama dengan 2 ya. Luas batang interval kelas 33 sampai 42 adalah L2 sama dengan P kali L sama dengan 10 kali 2 sama dengan 20. Dari tabel terlihat L1 tidak sama dengan L2 ya. Sehingga histogram 1 tidak benar, berarti ini salah. Pada histogram 2, tinggi batang setiap interval kelas sesuai dengan frekuensinya ya. Dengan demikian histogram 2 benar ya. Ini 18 sampai 22 itu 8. Ya, ini 8. Terus ini 19 ya. Ini kan di tengah-tengahnya 18 sampai 20. Terus ini adalah 5, ini 1, ini 2. Luas batang interval kelas 28 sampai 32, 33 sampai 30 dan 28 sampai 37 sebagai berikut. Interval kelas 28 sampai 32 dan 33 sampai 37. Lebar interval kelas 28 sampai 32 ini ya adalah L1 sama dengan 5 ya. Ini kan 5. Frekuensi interval kelas 28 sampai 30 adalah P1 sama dengan 5. Lebar interval 33 sampai 37 adalah L2 sama dengan 5. Frekuensi interval 33 sampai 37 P2 ini P2-nya ini ya, ini 2. Maaf 1 ini ya, tengah-tengahnya 0 dan 2. Luas interval batang interval kelas 28 sampai 32 dan 33 sampai 37. L1 sama dengan P1 kali L1 ditambah P2 kali L2 sama dengan 5 kali 5 ditambah 1 kali 5 sama dengan 25 ditambah 5 sama dengan 30. Interval kelas 28 sampai 37 ini 28 sampai 37. Lebar interval kelas 28 sampai 37 ada L sama dengan 10. Frekuensi interval kelas 28 sampai 30 adalah P2 sama dengan 2. Luas batang interval kelas 28 sampai 37 yaitu L2 sama dengan P kali L sama dengan 10 kali 3 sama dengan 30. Dari tabel terlihat L1 sama dengan L2 sehingga histogram 3 ini bernilai benar. Oh ini maaf ya. Ini benar ya, berarti ini yang nomor 3 ini benar.
Tadi yang 28 sampai 37 ini, 28 sampai 37 ini berarti ini gabungan dari 28, 32, dan 33 sampai 37 ya. Ini ya, luasnya ini karena S1 sama dengan S2 yaitu sama-sama 30, berarti 3 ini benar. Pada siswa 4, tinggi batang interval kelas 28 sampai 32 seharusnya 5 ya, 28 sampai 30. Nah, ini kan seharusnya 5, tapi di sini 4, berarti yang 4 ini salah. Berarti yang benar adalah 1 dan 3. 2 dan 3 ya, maaf. Berarti yang benar itu adalah yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 3, data berikut menjawab soal nomor 3 sampai 6. Data persentase jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat per 2021 dibulatkan sampai sepersepuluhan terdekat, berarti satu angka di belakang koma. Ini gambar histogramnya, ini TPT dalam persen, ini kelompok umur dalam tahun. Angka pengangguran terbanyak terdapat pada kelompok umur titik-titik. Penyelesaiannya, pengangguran terbanyak ditunjukkan oleh interval kelas yang memiliki batang tertinggi. Nah, batang tertingginya itu miliknya ini ya. Dari histogram terlihat batang tertinggi memiliki TB 14,5, tepi bawah ya TB ini, dan TA 19,5. Sehingga diperoleh BB itu batas bawah ya, batas bawah itu TB ditambah 0,5 sama dengan 14,5 ditambah 5 sama dengan 15. Batas atasnya sama dengan TA dikurangi 0,5 sama dengan 19,5 dikurangi 0,5 sama dengan 19. Interval kelasnya adalah 15 sampai 19. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 14, masih menggunakan histogram yang sama, pengangguran pada kelompok umur 20 sampai 29 tahun sebesar titik-titik. Penyelesaiannya, persentase pengangguran pada kelompok umur 20 sampai 29 tahun ditunjukkan oleh jumlah tinggi batang interval kelas 20 sampai 29. Tepi kelas yang paling dekat dengan 20 adalah 19,5. Tepi kelas yang paling dekat dengan 20 adalah 29,5. Berarti ini ya, ini dan ini. Sehingga jumlah tinggi batang interval kelas 20 sampai 29 sama dengan jumlah tinggi batang antara tepi kelas 19,5 dan 29,5. Tinggi batang antara tepi kelas 19,5 dan 29,5 adalah 23,8 dan 13,4 ya. Ini kita jumlahkan ya. Jumlah tinggi batang T sama dengan 23,8 ditambah 13,4 sama dengan 37,2. Jadi pengangguran pada kelompok umur 20 sampai 29 tahun sebesar 37,2%, sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Pengangguran pada umur lebih dari 44 tahun sebesar, penyelesaiannya, tepi kelas yang paling dekat dengan 44 adalah 44,5. Persentase pengangguran pada umur lebih dari 44 tahun ditunjukkan oleh jumlah tinggi batang di kanan tepi kelas 44,5. Tinggi batang di kanan tepi kelas 44,5 adalah 4,8, 5,1, 3,3, dan 3,7. Jumlah tinggi batang berarti ini kita jumlahkan ya, 4,8 ditambah 5,1 ditambah 3,3 ditambah 3,7 sama dengan 16,9. Jadi pengangguran pada umur lebih dari 44 tahun sebesar 16,9%, sehingga jawabannya yang B. Demikian pembahasan asesmen 1 pilihan ganda nomor 1 sampai 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.